Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kami karena Engkau masih melindungi kami hingga sampai di tempat ini karena siap dan selamat. Ya Tuhan, jika kami akan mulai mata pelajaran pada hari ini, Tuhan berkati, semoga dari awal hingga berakhir bisa berjalan dengan baik. Amin. Baik, kita akan mulai materi kita pada pagi hari ini tentang makna nilai-nilai demokrasi berdasarkan Alkitab. Apa? Makna nilai-nilai demokrasi berdasarkan Alkitab. Di sini, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Ya, di sini kata demokrasi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu demos, yang berarti rakyat atau penduduk setempat. Sedangkan kratos berarti memiliki kekuasaan atau pemerintahan. Jadi gabungan dan kedua kata ini berarti pemerintahan oleh rakyat. Di sini apa hubungannya Alkitab sama demokrasi? Mungkin kita berpikir bahwa demokrasi kan urusan negara. Kok bahas Alkitab? Ternyata inti dari demokrasi adalah menghargai manusia. Dalam Alkitab ada buku yang paling mengajarkan cara menghargai manusia sebagai ciptaan Tuhan. Prinsip yang paling utama yaitu setara, seperti semua orang punya hak yang sama. Terus yang kedua, kebebasan. Berarti setiap orang bebas berpendapat tanpa ada rasa takut. Yang ketiga itu kerjasama. Itu setiap manusia mengutamakan musyawarah. Yang kedua itu kita akan membahas dasar Alkitab nilai-nilai demokrasi. Meski kata demokrasi tidak ada di dalam Alkitab, nilai-nilainya sangat kental dalam ajaran Kristen. Di sini kita akan membahas ada 4 nilai-nilai demokrasi, yaitu yang pertama manusia sebagai imago Dei. Manusia sebagai apa? Manusia sebagai imago Dei, yaitu gambar Allah. Yaitu apa? Gambar Allah. Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan serupa, yaitu yang terambil dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Itu berarti karena setiap orang tanpa memandang suku, agama, atau kekayaan adalah itu semua gambar Allah. Makna setiap suara nyawa sangat berharga, tidak ada pemindah. Yang kedua itu nilai tubuh Kristus yang beragam. Yaitu apa? Nilai tubuh Kristus yang beragam. Ya, itu nilai tubuh Kristus yang beragam. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27, Paulus mengibaratkan jemaat tubuh. Itu berarti mata lebih penting dari kaki. Dalam demokrasi, perbedaan pendapat atau latar belakang adalah kekayaan yang paling melengkapi, bukan alasan untuk bermusuhan. Untuk apa? Bermusuhan. Ya, bermusuhan. Terus yang ketiga, yang terakhir, yaitu nilai keadilan dan kebenaran. Apa? Nilai keadilan dan kebenaran. Ya, itu. Yaitu Tuhan sangat mencintai keadilan. Itu di Amos 5 ayat 4. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang membela hak mereka yang lemah dan bertindak. Ya, di sini kita sudah belajar 3 nilai-nilai demokrasi. Yang berikut ini kita akan lanjut dengan nilai-nilai demokrasi yang harus kita miliki. Sebagai siswa Kristen, kita dipanggil untuk mempraktikkan demokrasi dengan cara yang pertama,
rendah hati. Yang pertama apa? Rendah hati. Ya, rendah hati. Itu kita mau mendengarkan pendapat teman meskipun berbeda dengan kita. Tapi kita harus mendengar pendapat orang lain juga. Yang kedua yaitu kejujuran. Kita tidak curang saat memilih ketua OSIS atau saat ujian. Itu kita harus mengerjakan dengan jujur, tidak boleh bohong. Yang ketiga itu kasih. Kita menyampaikan kritik dan sopan dan membangun, bukan menghujat. Yang terakhir itu tanggung jawab. Kita harus melaksanakan hasil keputusan bersama dengan setia. Ini ada contoh Alkitab yaitu yang terambil dalam Kisah Para Rasul Para Rasul 15 itu tentang keputusan bersama di Yerusalem. Para rasul mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah besar. Mereka tidak memaksakan keinginan satu orang, melainkan mereka mendengarkan semua pihak, berdiskusi dengan tenang, meminta petunjuk Roh Kudus, buat kesepakatan yang adil bagi semua orang. Bagaimana cara kita sebagai siswa yang berdemokrasi? Yaitu yang pertama, kita berdiskusi. Kalau tidak suka sama keputusan guru atau pengurus OSIS, kita tuh omong di depan, tidak boleh omong di belakang. Yang kedua itu berani kasih suara. Kita jangan cuma ikut teman-teman, tapi kita juga berani beri pendapat. Tuhan kasih kamu pikiran pakai itu untuk buat ide, bukan membuang begitu. Yang berikut itu hargai hasil voting, yaitu kalau pilihanmu kalau salah saat voting, jangan marah atau mau bekerja. Dukung hasil keputusan bersama dan voting. Itu berarti kita harus menghargai pendapat. Baik, materi kita pada pagi hari ini menyimpulkan bahwa demokrasi adalah cara kita mempraktikkan perintah Tuhan yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tidak sayang sama sesama, kita pasti bakal dengarin mereka dan adil sama mereka. Ya, materi kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Tadi materi kita membahas tentang apa? Makna nilai-nilai demokrasi berdasarkan Alkitab. Apa? Makna nilai-nilai demokrasi berdasarkan Alkitab, ya. Pintar. Materi kita cukup pada sampai sini. Sebelum itu kita pulang. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Apakah sudah kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga Engkau sudah memberkati sehingga materi kami pada pagi hari ini sudah berjalan dengan baik. Semoga apa yang tadi saya jelaskan mereka bisa pahami untuk masa depan mereka. Saatnya kami pulang, tapi kami mohon Tuhan tuntut kami dari tempat ini hingga sampai rumah mereka dalam keadaan siap dan selamat. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.